Lo tahu gak sih, berdasarkan research, sosial media itu berdampak pada kesehatan mental kita loh. Yang mana research ini mengatakan kalau penggunaan sosial media yang berlebihan itu berpengaruh pada gejala depresi dan self-esteem yang rendah. Dan pada video gue kali ini, gue akan bahas dampak negatif dari penggunaan sosial media pada mental kita. So, stick around. Hai semua, bertemu kembali dengan gue Ama Alkatiri, dan pada video kali ini gue akan bahas hal-hal negatif dari dampak penggunaan sosial media berlebihan. Penggunaan sosial media di Indonesia itu menempati peringkat keempat di dunia, sekitar 217 juta penduduk. Dan pertanyaannya, apakah orang-orang yang menggunakan sosial media ini mengetahui dampak negatif penggunaan sosial media pada kesehatan mentalnya? Coba kasih komentar lo di kolom komentar. Dalam penelitian yang dilakukan di University of Florida, memang benar sosial media itu berpengaruh buruk pada self-esteem dan well-being kita secara keseluruhan. Tapi alasannya kenapa ya? Kok bisa? Jawabannya ada pada social comparison. Semakin sering kita menggunakan sosial media, maka kita akan selalu membandingkan diri kita dengan orang lain yang pada akhirnya akan menganggap diri kita merasa buruk. Pasti lo pernah kan ngebandingin teman lo dan diri lo. Dan pertanyaannya bro, kehidupan mana yang lebih baik? Kita akan lebih mudah melihat bahwa kehidupan orang lain itu lebih baik dari segi pekerjaan, hubungan masa depannya. Dan ketika kita melihat ke dalam diri, kita ngerasa kok gue gini-gini aja ya. Kayak ngerasa diri ini tertinggal di belakang. Dan hal lainnya, penggunaan sosial media juga dapat mengganggu kualitas tidur kita yang nantinya bisa menyebabkan depresi, memory loss, atau performance akademik yang buruk. Ketika kita bermain HP di malam hari, yang terjadi adalah cahaya biru dari handphone kita itu akan menghambat produksi hormon melatonin yang berfungsi untuk membuat kita ngantuk dan akhirnya tertidur lelap. Makanya lo mungkin suka ngelihat suplemen dengan tulisan melatonin seperti ini yang fungsinya untuk membuat lo ngantuk dan tidur lebih cepat. Dan jelas bermain HP dalam penggunaan sosial media di malam hari itu akan mengganggu produksi hormon melatonin yang membuat kita malah susah tidur. Selanjutnya, pengaruh negatif dari penggunaan sosial media adalah addiction. Kita menjadi ketergantungan terhadap semua hal yang kita konsumsi di sosial media tanpa kita sadari. Dan studi juga nunjukin semakin lama waktu yang kita habiskan di sosial media, maka rasa kesepian yang kita rasakan juga akan semakin tinggi. Tapi buat gue hal ini make sense antara pengaruh sosial media dengan mental health kita. Kita scrolling sosial media dengan waktu lama tanpa kita sadar akan membuat kita merasa addict yang pada akhirnya akan membuat kita enggak memiliki deep connection sama orang yang ada di sekitar kita. Lo pasti pernah kan mengalami lo lagi nongkrong sama temen lo, tapi dia malah asik sama HP-nya dibanding sama apa yang lo omongin. Dan semakin hari lo ngerasa bonding lo sama orang sekitar lo itu semakin lemah. Maksudnya kita gak terlalu kenal sama teman kita dan mereka juga gak bisa ngertiin diri kita walaupun frekuensi kita ketemu itu cukup sering. Coba deh lo perhatiin perilaku orang sekitar lo yang lo gak kenal di coffee shop. Kebanyakan dari mereka ngumpul sama temannya tapi lebih fokus ke layar HP-nya dibanding sama orang di depannya. Ya sebenarnya gak ada yang masalah, mungkin lagi ada kerjaan atau apa. Tapi kalau hal ini kita lakukan secara rutin dan gak sadar sehingga hal ini menjadi kebiasaan, nah hal ini akan berdampak negatif pada lingkaran pertemanan kita. Pengaruh negatif penggunaan sosial media lainnya adalah FOMO atau yang disebut dengan fear of missing out. Ketakutan tertinggal informasi atau momen di sosial media. Dikit-dikit kita ngelihat HP karena takut kehilangan informasi tentang diskon di TikTok. Ngelihat update liburan teman yang lagi di Bali dan merasa iri karena nggak punya momen seperti itu. Intinya, kita nggak mau ketinggalan sedikit pun informasi atau momen yang akhirnya membuat kita malah jadi berlebihan menggunakan sosial media. Hal buruk lainnya dari perilaku FOMO ini adalah kita ngerasa hidup kita kok gini-gini aja karena kita terobsesi mau melakukan hal yang orang lain lakukan karena kita takut kehilangan momen-momen seru kalau kita nggak melakukannya. Dan jelas bro, penggunaan sosial media yang nggak mindful itu akan memungkinkan kita mengadopsi perilaku FOMO ini. Dan memang benar adanya bro, kalau FOMO itu dapat men-trigger anxiety dan perilaku kompulsif seperti dikit-dikit ngecek HP atau mantau sosial media teman terus-menerus.
Dan pertanyaannya, apakah di antara lo yang nonton udah memiliki indikasi seperti ini? Kadang kita menganggap momen yang ada di sosial media itu lebih penting dibanding momen kita saat ini. Momen bersama keluarga, momen bersama teman, ataupun momen bersama dengan diri sendiri. Gue ngerti bro, kadang ada perasaan ingin melakukan hal yang orang lain lakukan karena di-update di Instastory dan terlihat sangat seru. Tapi pertanyaannya bro, apakah momen yang dilakukan oleh orang lain lo yakin 100% akan membuat diri lo bahagia? Mungkin sekian hal yang bisa gue sampaikan antara kaitan sosial media dengan mental health. Dan gue yakin nih bro, enggak semuanya penggunaan sosial media itu buruk terhadap mental kita. Tapi kebetulan aja konten-konten ini gue ambil yang buruk-buruknya aja. Menurut pendapat kalian bagaimana tentang hal ini? Apakah kalian setuju atau memiliki pendapat yang berbeda? Sharing komentar kalian di kolom komentar. Dan terima kasih untuk kalian yang udah menonton video ini. Dan kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga di share. Gua Amal Katiri, and I'll see you next time bro.